Nah, direkam ya? Berarti dari Bapak ngerekam ya? Iya. Oke. Rekam gitu. Enak. Oke. Kelihatan ya? Ini Mbak Dindanya ada? Tadi suara kresek-kresek kayaknya. Nah, iya kan. Kedengeran ya, Mbak? Kedengeran. Baik. Jadi saya mulai aja mungkin. Nah, ini seperti yang kemarin disampaikan sama Pak Adam ya, ini berkaitan sama sistem repositori institusi, yang mana ada kebutuhan dan harus menyesuaikan dari segi infrastruktur. Halo? Ya. Mbak Dinda? Iya. Saya coba mute dulu ya Mbak ya. Nah, soal kresek-kresek soal. Nah, ini aplikasi yang digunakan versi yang terbaru di versi 4.1.1. Ini menggunakan aplikasi namanya Omeka S, yang mana di sini untuk kebutuhan yang sifatnya digital, e-resource dan lain sebagainya, salah satu representasi untuk kebutuhan repositori institusi yang tergolong kebutuhan infrastrukturnya tidak begitu tinggi ya, karena bisa digunakan dengan menggunakan share hosting, berbeda dengan ePrints kemudian DSpace. Kalau untuk ePrints dan DSpace ya pada dasarnya bisa juga, cuma infrastrukturnya harus bisa disiapkan seperti misalnya virtual private server ataupun yang lebih tinggi dari itu. Nah, di sini kalau mau lihat-lihat ada user manualnya yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut sama tim dari Sandra ya. Cukup lengkap kalau menurut saya. Ada aspek-aspek misalnya site manajemennya, kemudian sistem admin, ya, kemudian juga yang berkaitan sama beberapa fitur tambahan, misalnya yang di bagian OAI itu yang untuk kebutuhan nanti akan seperti ini. Untuk kebutuhan ke Rama, untuk kebutuhan ke Indonesia One Search, kemudian untuk kebutuhan juga ke beberapa bagian ya terkait satu database untuk semacam indeksasi ataupun database yang sifatnya itu agregator. Nah, ini yang nanti bisa juga diupayakan. Jadi kalau mau sambil lihat-lihat lebih lanjut via dokumennya, ini menurut saya sudah representatif yang nanti bisa dipelajari sama tim di Sandra. Nah, kemudian aksesnya ada di sini di repository pakai I ya, karena yang Y itu kayaknya agak nyangkut Pak di dalam database-nya. Sebenarnya kalaupun mau dilakukan proses penarikan, jadi biar cepat gitu ya, nanti bisa kita live-kan dulu tuh yang repository yang Y, kemudian nanti bisa kita tarik datanya gitu, dengan memanfaatkan satu plugin yang diharapkan bisa melakukan proses bulk gitu ya, atau menarik data secara berkala dan juga host to host gitu. Jadi nggak satuan. Cuma memang harus, nah ini kayak gini nih Pak.
I sama Y itu emang ngaruh banget Pak ya? Apa kalau untuk pakai I aja sebenarnya nggak masalah kan? Nggak masalah. Cuma kan Hmm. yang kata Bapak kontennya udah ada ya, yang Y. Dulu sih sempat, cuman itu entah emang dulu servernya di-hosting atau servernya dedicated di kita, saya juga kurang tahu sih karena kan dulu kan IT-nya beda tuh. Nah, jadi Mm. kemungkinan kayaknya sih untuk yang di repository yang pakai Y itu datanya nggak ada Pak di situ Pak ya? Ada sih sebenarnya Pak. Cuma saya juga nggak bisa baca secara apa ya, Tapi untuk data-data tesis secara skripsinya ada. langsung gitu. Sebentar nih saya tunjukin ya Pak. Oke. Nah ini kan ya. Nah ini yang numpuk ini nih Pak, bisa dilihat ya. OJS saja ada beberapa tuh file-filenya. Ini OJS, ini OJS. Kemudian ada juga OJS tuh di bagian atasnya, bagian yang files. Untuk repository yang menggunakan I itu dibuat folder sendiri di luar dari public HTML. Ini merupakan best practice-nya ya dari tim OMKS. Nah, khusus untuk yang pakai Y itu masuk ke public HTML Pak di sini. Nah, ini masih ada tuh. Cuma saya belum bisa memastikan ini soalnya kan data. Nah, ini nih kayaknya nih untuk proses terakhir tuh di 2020 sorry. Nah, kemudian di bagian PHP My Admin-nya saya belum melihat ini kan. Nah, ini yang digunakan sekarang ya Omekas. Yeah. Ini paling ini ada beberapa sih nih. Nah, ini misalnya kayak gini session. Cuma harus dilihat dulu emang. Ini data terakhir apa? Soalnya ada dua nih. Ada new DB sama yang ini. Apa maksudnya yang ini apa bagaimana sih belum bisa memastikan. Tapi berarti dulu repository yang pakai itu sebenarnya ada PDF juga ya Pak ya harusnya? Harusnya Pak, karena kan kaitannya sama entry data yang sudah dilakukan. Setiap yang memang sudah dilakukan ya idealnya sih sudah tersimpan. Jadi nanti kita bisa gunakan import ekspor secara otomatis. Nah seperti ini gambarannya nih. Jadi nanti host to host dia narik data dengan menggunakan data yang lama gitu. Nah, cuma ya, saya pribadi sih belum testing sampai jauh ini ya. Tapi yang memungkinkan kalau misalnya nanti memang sudah jalan. Harapannya kan kita nggak entry dari awal lagi. Karena untuk kebutuhan akreditasi biasanya kan agak random ya. Apakah bisa menggunakan yang data baru atau data yang lama. Nah ini yang kita khawatirkan buat meminimalisir lah posisi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan sama asesor nanti yang malah menjebak gitu. Dengan ada data yang sudah simpen, jadi kan kita bisa lebih cepat gitu prosesnya. Nah itu sih harapannya gitu ya. Nah, ntar kalau jadi mungkin nanti saya sambil ngecek ini, saya agak-agak penasaran sih sebenarnya ini dari sisi apanya gitu ya. Karena semuanya sih running well ini kalau saya lihat dari sisi domain, dari sisi ini kan kelihatan nih ini dua. Cuma kenapa nggak jalan atau bisa jadi dia sifatnya mirroring ya, menggunakan hosting sendiri atau seperti apa. Tapi kan domain utama ada di Sadra. Nah Sadra kan ada di sini nih, di si panel ini nih. Yang sadra.ac.id itu yang harus bisa dipelajari lebih lanjut lah Pak. Nah kemudian kalau kita mau login itu ada di sini repository Sadra, dia harus menggunakan satu path ya dengan menggunakan S, ataupun kalau misalnya mau ditambahkan ya itu memungkinkan juga misalnya Omeka atau seperti apa. Cuma kalau best practice-nya dari beberapa, nah seperti ini ya, ini juga menggunakan S, jadinya untuk kebutuhan keamanan diharapkan sih ya ada penyesuaian, makanya di settingnya juga dengan menggunakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu ada di nih, proses instalasi, nah ini dijelasin sama mereka
harus ada penambahan folder loket. Nah, kemudian dari situ ketika sudah mengakses di sini, diklik bagian yang go to the admin dashboard, nanti akan masuk ke bagian yang awal, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian login dengan menggunakan email dan password yang sudah saya berikan. Nah, dari sini yang memang harus bisa kita tambahkan di bagian site ya. Jadi di bagian site ini nanti tinggal kita tambah-tambahin aja. Ya, ini misalnya title, kemudian nambah URL Slack-nya. Kalau Pak Adam biasa menggunakan WordPress, ya ini sih bisa menjadi salah satu representasi ya. Cara pengoperasionalnya seperti apa. Jadi ada URL Slack seperti ini kan. Tapi di saya nggak muncul apa ya kalau saya klik site ini? Di set ini Pak, Sebentar. Di mana Pak? situsnya Pak, sebelah kiri. Iya, saya klik sites itu bacaannya Omeka could not find any site. Hah? Belum admin ditambahin site. itu Pak. Ya. Oke. Bisa. Ya. Oke, sebentar. Apa Bu Dinda mau coba satu untuk skripsi misalkan title-nya apa gitu? Itu skripsi ya Pak? Skripsi aja berarti Pak ya? Bebas Pak. Ini kan metadata juga menggunakan Dublin Core ya, yang kategorinya fleksibel dan mendukung buat semua koleksi digital. Coba jadi masukin URL Slack itu maksudnya yang apa tuh Pak? Kayak kita nambahin dari sisi pemanggilannya, misalnya Omeka atau apa gitu, atau repo atau seperti apa. Jadi ada beberapa proses pemanggilan yang beruntun yang nantinya bisa menjadi satu struktur pemanggilan. Nah ini coba saya contohin ya Pak. Nah coba Pak. Sebentar. Saya enaknya dari sini aja. Oh, gini. Aduh. Enggak ngerti ini. Walah. Pak, bentar. Jadi kemarin sempat Pak ada buku-buku koleksi Sadra. Nah, ini kelihatan ya Pak? Sorry, gimana Pak? Ada koleksi buku Sadra. Nah pas kita cari di Google Search itu misalkan Muhammad Bubul Ulum Sadra, itu bukunya bukunya itu nggak keluar Pak. Jadi link Sadra itu, padahal misalkan kita cek kan deskripsi di koleksi buku di opak kita kan ada tuh misalkan Muhammad Bubul Ulum gitu ya. Nah, cuma pas kita cek searching di Google Engine itu, kita ketik Muhammad Bubul Ulum Sadra, itu kok koleksinya nggak keluar di kita ya Pak ya? Itu di mana Pak? Kaitannya sama yang mana? Iya maksudnya kaitannya sama apa tuh Webometric ya apa ya? Jadi Google Scholar atau bukan, jadi misalkan kita kalau beliau kan bukunya misalkan Muhammad Bubul Ulum ya, itu kalau misalkan kita cek Muhammad Bubul Ulum itu dia tuh muncul di koleksi-koleksi perpustakaan yang lain di kampus-kampus lain. Nah tapi di kampus kita sendiri itu nggak nongol Pak, padahal di opak kita itu ada. Oh itu kaitannya sama Google? Enggak, jadi dia repositori pencarian Pak. Pencarian di Google Search itu
ada. Oh iya. Coba nanti dipelajari Pak. Yang jelas bisa jadi ini aja saya bingung nih Pak. Database-nya ada tapi di sini nggak running. Nih, ini error log aja nggak update Pak. Ini terakhir 2017. Iya. Jadi nggak bisa ngelacak. Itu masalah utamanya apa gitu. Oke, nanti mungkin sambil berjalan ya Pak. Nah ini yang nanti mungkin Mbak Dinda sama masih Bu Endang ya Pak ya, kepala perpus ya. Bu Endang sudah masa jabatan terakhir Pak, masuk ke pensiun, udah pensiun sih, nanti digantikan sama mungkin Pak Babul Ulum kayaknya. Oh gitu. Jadi yang jelas ini yang bisa dijadikan gambaran ya. Jadi Slack itu kayak semacam ada pack penambahan yang nantinya bisa ditambah-tambah karena pada dasarnya di Omeka itu kita bisa nambahin beberapa situs gitu ya. Misalnya Bapak punya di dalam Sadra itu mau menambahkan juga kaitannya sama museum kah, atau sama repositori kah, atau sama setiap portofolio dari rektor misalnya seperti itu. Nah itu memungkinkan Pak. Jadinya tinggal menambahkan satu pemanggilan yang nantinya representatif dari konten tersebut. Ambil contoh misalnya ya, di sini yang docs. Nah kemudian kalau kita klik ini, dia akan memanggil ke OMK SRSF. Nah, jadi di sininya terus kita klik docs, kemudian kita coba panggil. Nah, dia kan ada beberapa nih. Nah, ini data-datanya nih berkaitan sama proceeding, berkaitan sama jurnal, berkaitan sama skripsi, macam-macam. Nah, kemudian nanti bisa kita pilih salah satu itemnya. Nah, kemudian dari sini nanti bisa kita tambahin media-medianya. Misalnya ini yang memang berkaitan sama PDF ya. Ini dia akan menampilkan PDF ya. Ini gambaran proses pencarian informasinya ya, yang memang berkaitan sama proses bisnis yang ada di bagian Omeka. Nah, yang jelas tahapan berikutnya nanti dari sisi ini itu Bapak tinggal mengakomodir setiap koleksi yang memang mau digunakan. Ambil contoh enaknya sih, misalnya ini yang berkaitan sama skripsi. Jadi yang akan dimunculkan dari Docs Research Synergy Press ini adalah isinya skripsi-skripsi. Jadi milihnya yang di bagian Docs, itu memungkinkan seperti itu. Atau mau digabung di dalam satu pemanggilan. Kan kalau ini bisa buat skripsi, ini bisa buat, karena kan repositori kan banyak item koleksi ya. Iya. Ada yang memang proceeding, ada yang memang artikel, dokumen, kemudian tugas akhir, pokoknya pengemasannya dikembalikan lagi ke masing-masing perguruan tinggi. Cuma kalau saran saya mau dibuat satu juga bisa, mau dibuat tiap item juga memungkinkan. Jadi pemanggilannya nanti lebih mudah gitu ya. Tapi kalau mau yang cukup satu pintu, ya bisa kita tambahkan saja Slack-nya itu tinggal representatif dari semua artikel ataupun semua koleksi digitalnya. Nah, ini kan contoh yang memang dibuat di tiap item ya. Ada misalnya nanti bisa kita juga contohkan dengan menambahkan proceeding. Nah, contohnya ya seperti ini. Jadi isinya proceeding semua gitu. Oh, jadi ini title tiap title utamanya ya berarti ya? Pokoknya tempat penyimpanan untuk tiap item artikelnya, Pak. Dan ini dikembalikan lagi ya ke tim dari Sadra. Apakah memang mau menerapkan berdasarkan masing-masing kategori artikelnya, atau mau dibuat di dalam masing-masing keseluruhan gitu ya, konsep repositorinya. Itu dikembalikan lagi ke tim. Karena terkadang kalau di perpustakaan kan ada tim yang memang dia agak banyak, makanya dibagi-bagi. Oh ini
yang bagian buku siapa, yang bagian repository siapa, yang bagian tugas akhir siapa, misalnya gitu. Nah, tapi kalau nggak mau repot, ya dibuat satu aja. Nah, contohnya tinggal seperti ini. Ini contohnya. Nah, kemudian dari sisi ini tinggal ditambahin bagian site. Jadi tinggal diklik. Nah, ambil contoh, misalnya title-nya repository universitas ya. Sekolah tinggi, Pak. Oh, sekolah tinggi. Belum nyampe, Pak. Ini cuma sekolah tinggi gini doang, Pak? Sekolah tinggi Islam Sadra. Ilmu. STAI Sadra. Sekolah tinggi Islam. Gini? Sekolah Agama tinggi kan? agama Islam. Oke. Nah, kemudian ini mau ditambahin misalnya repo. Nah, kemudian dijelaskan di sini koleksi yang tersedia ada bagian alat mencakup tugas akhir, terus proceeding, kemudian tesis, kemudian Jurnal mungkin. ya jurnal yang berasal dari sivitas akademika STAI Sadra. Ya. Nah, gini Pak. Ini thumbnail-nya bisa tinggal ditambahkan kalau ada, kemudian kita tambah add. Nah, nanti dengan sendirinya kan dia bisa ada nih ya, ada keterangan site-nya ya, di sini nih. Nah, terus kalau sudah ada seperti ini, nanti tinggal kita tambahin di tiap item, Pak. Di resource. Iya, kita akan memasukkan tiap itemnya karena ini kan berkaitan sama pemanggilan dan juga item. Nah, di sini kita tinggal nambah-nambahin aja. Nanti site-nya tinggal kita pilih. Ini udah ada owner-nya tuh. Nah, kemudian kita tinggal nambahin setiap aspek yang ada di bagian itemnya. Contohnya seperti ini. Misal di aspek item. Nah, kemudian nih saya coba. Ini situsnya udah ada ya. Ini kalau udah posisi seperti ini, kita bisa hapus juga nih. Misalnya kayak gitu. Jadi dia tidak akan masuk ke bagian yang tadi ya, yang bagian tes. Misalnya gini. Terus kita coba lihat lagi yang ini. Nah, nanti yang bisa kita tambahkan disesuaikan sama aspek-aspek yang ada di sini, Pak. Dan ini sifatnya fleksibel. Jadi misalnya kita mau menambahkan di bagian sini resource template-nya ini apa? Nah, ini kan ada keterangan resource template. Ini ada base resource. Nah, ini yang nantinya bisa kita sesuaikan dari sisi template yang nanti mau kita tambahkan. Kalau kita langsung ke item tanpa kita tentukan resource template, itu memungkinkan. Ya, ini satu-satu, ditambahin satu-satu. Nah, nanti kita tinggal menambahkan, kita mau menambahkan apa nih? Abstrak. Dia nongol abstrak, Pak. Tinggal ke bagian teks. Untuk kategori seperti ini saja, itu sudah bisa dilakukan. Jadi cukup yang memang diperlukan, setiap item itu apa saja yang memang nantinya harus ditambahkan sama pengelolanya. Nah, tapi kalau yang langsung di item itu nggak menggunakan template. Tapi kalau kita punya template, kita klik ini, dia menyesuaikan, Pak. Template-templatenya itu apa saja yang memang harus ada untuk kebutuhan item tersebut. Yang khususnya kan di sini, contohnya adalah base resource. Jadi tinggal dari sisi kitanya tambah-nambahin aja. Kayak gini, kalau mau di cancel ya.
Dilihat lagi ya. Nah, ini template. Nah, ini kalau gini kan kita nggak ada template ya. Tapi kalau kita mau menambahkan template ya silakan di sini di resource template. Ini pun juga bisa diedit. Misalnya ini menjadi tugas akhir gitu ya. Tugas akhir apa aja yang harus disiapkan? Title, right, tipe, kreator, gitu-gitu Pak. Kembalikan lagi ke tim dari pengelola jurnal ya. Tadi maaf Pak, yang tadi base resource itu di cancel gimana tadi Pak? Di cancel gimana Pak? Cancelnya? Yang mana tuh? Tadi yang base resource itu kan kita klik base resource itu kan keluar semua tadi tuh. Yang di resource template. Bisa di item. Tadi gimana Bapak? Ini diklik dulu. Nah, itu gimana Pak cancel Pak? Cancel gini ya Pak, kanan. Oh, kanan aja ya. Ya, ini kalau kita mau nonaktifkan dia bisa begini Pak. Jadi nggak aktif ke publik. Oh, nggak aktif ke publik. Bisa. Jadi ntar title ini, misalnya title ini tentang artikel tugas akhir. Dan kita mau embargo, ya udah ditutup dulu aja. Jadi tanda mata itu otomatis nggak iya. on public ya. Betul. Dan ini dia ada beberapa resource ya Pak yang bisa digunakan. Jadi ada teks, bentuknya seperti ini teks, ada minimal karakternya nanti ya. Nah, ada juga resource. Kalau resource bisa ditambahkan seperti ini. Misalnya link yang kita dapat dari Zenodo misalnya, atau kita dapat dari jurnal yang memang sudah memiliki URL terbit gitu ya. Kemudian ini Yuri-nya nih. Kalau Yuri ya kita bisa tambahkan URL-nya gitu. Nah, misalnya kalau kayak gini kan kita bisa nambahin satu yang nanti bisa kita tambahkan juga. Filter source-nya mau tentang apa, item set ya tentang apa juga. Itu ada Dublin Core itu apa tuh Pak? Dublin Core itu metadata ya Pak? Oh, metadata ya. Ya Mbak siapa? Dinda mungkin pasti paham kalau pustakawan. Din, lu paham gak Din? Jangan nyengir doang lu. Ini gini. Oke. Nah, hilang Pak ya kalau belum ditambahin. Kalau untuk kita fokus di tanggal 4, saran saya sih itu dulu aja. Jadi kita nggak masuk ke item set, kita belum masuk ke vocabularies. Pak Dwi, nanti misalkan kalau yang sudah di-upload itu, misalkan skripsi gitu, itu seperti kayak repository pada umumnya yang lain ya? Dia muncul di depan. Iya, selama memang dibuka aksesnya. Jadi ambil contohnya seperti ini Pak. Maksudnya lu upload satu misalkan pakai asal kayak. Maksudnya nih, contohnya kayak gini Pak. Tapi kalau misalkan kita buka repository.sadra.cid/s itu nggak akan muncul ya? Itu untuk khusus bisa Pak. Ini kan dia yang mana? Untuk yang repository sadra.cid/s itu nanti kan tadi kan kita awal karena belum ada isinya kan cuman ada tampilan login kan Pak. Iya. Nah, kalau misalnya sudah terisi itu tetap begitu. Harus ada setnya nih Pak. Ini kan ada pet. Yang dia harus disisipkan. Jadi nanti yang dipromosikan ke para asesor, yang ini Pak, yang ada keterangan tambahan ini. Iya. Jadi kalau ini sampai tahap admin aja, kalau yang ini udah bisa ditampilan katalognya gitu ya. Katalognya ya. Ya, pencariannya. Iya. Misalnya kan ini internasional. Nah, dia nongol di sini. Kalau kita klik browse, dia muncul. Ini template-nya masih template sederhana pastinya. Iya. Pokoknya fokusnya itu dulu aja. Kalau mau coba sih monggo aja. Yang jelas di sini dulu ditambahin. Ini kan udah saya tambahin ya. Menurut saya sih udah representatif lah ya. Nanti tinggal fokus dari sisi itemnya aja. Kalau ini mau ditambahin duluan, monggo aja. Nanti tinggal menyesuaikan. Nah, ini kan ini ada mau ditambahin atau enggak. Karena lengkap semua nih. Dan ini pun juga bisa diatur. Apakah ini kategori require? Ini kalau kategori require berarti kan harus diisi nih buat ditambahkan.
Ini ada Berarti ya beberapa. ini Ini harus di checklist kalau Dinda berarti apa katanya wajib Pak? diisi. Ini kalau wajib diisi, ini harus di checklist. Kalau tidak wajib diisi, ya ini unchecklist. Gitu aja, Pak. Pak, maaf Pak, tadi OM apa Pak? Biar saya foto dulu Pak. Oh, yang mana, Pak? Yang OM, yang katalog Pak. Yang biar bisa munculin katalog apa Pak? OM apa tadi Pak? Ini nanti saya kasih itu ya, Pak. Oh boleh. Yang ini. Ya iya. Enggak maksudnya kan. Ini contohnya, Pak. Oh ya udah. Oke, Ini berarti nanti contoh. paling Bu Dinda ini untuk sementara upload dulu aja ya, uji coba dulu termin kali ini. Iya. Awalnya nggak tahu ini yang satu itu bagaimana itu. Ya, tapi tetap aja Pak, itu kan PDF juga pasti nggak akan ada Pak. Ya, kayaknya. Soalnya nggak, ini di sini juga aneh Pak. Nih Bapak lihat. Tuh file-filenya. Tuh gini doang Pak. Iya, benar. Jadi saya sempat juga coba-coba buka-buka, ini kok kayak begini maksudnya. Ini nggak tahu nih. Ini apa? Atau emang mungkin dia dulu pakai web server kali ya, nggak ngerti juga saya. Mungkin ada Pak. Tapi nggak ada ini Pak ya, nggak ada IP public nggak ada kan Pak ya? Nggak ada Pak. Ini Paramadina nih yang dulu. Oh. Jauh banget Paramadina. Tapi segini doang. Berarti segitu doang tuh ya? Iya. Tapi sih di pos aku nggak tahu. Dia ngetik juga. Ada lagi. Iya. Kemarin kan kalau udah berjalan repositori buat sehari-hari harusnya banyak ya. Harusnya banyak ya. Ulang aja deh. Ini application-nya juga nggak jelas ini. Ini log terakhir juga gini doang. 2017. Kira-kira Dinda ada yang tanya lagi nggak ke Pak Dwi? Sederhananya sih fokusnya itu dulu, karena kan biasanya ya pasti butuh lebih banyak ya, dengan kita kan mengupayakan seakan-akan berjalan ideal kan gitu kan repositorinya. Jadi mungkin untuk upload PDF gimana Pak kata Dinda Pak? Oh gampang, tinggal gini aja. Ini kan udah di-plot ya, tinggal di item nih Mbak Dinda. Item, terus nambah add new item. Nanti bisa masuk ke media untuk di-upload. Media, upload. Pokoknya kita nambah-nambah ini nih. Kalau kita mau menambahkan, itu misalnya kita punya YouTube. Upload, Maaf. Saya set itu 20 kilobyte. 20 mega ya. Cukup nggak Din? Kira-kira Din? 20 mega. Kayaknya sih cukup Pak. PDF-nya kira-kira gede-gede nggak sih? Oh, kecil semua ya. Oh. Select PHP, bukan tadi. Kalau enggak sih emang bisa digini juga nggak apa-apa sih Pak. Kalau misalkan emang takutnya ada yang gede banget. Tuh Pak. Awalnya kan cuma 2 mega. Udah saya sesuaiin tuh. Tapi cukup ya Pak Dwi ya? Segitu mah cukup Pak ya? Kalau rata-rata sih untuk kebutuhan skripsi, tugas akhir sih cukup. Apalagi kan sosum ya. Agama Islam itu kan sosum. Jadi nggak banyak gitu ya yang berkaitan sama gambar-gambar. Boleh deh, iya cukup lah. Apalagi Dinda yang tadi. Jadi Mbak Dinda tinggal nambah-nambah ini aja nih Mbak. Nih difokuskan aja, nggak usah semuanya kalau menurut saya. Jadi tinggal nambah ini, terus nambah abstrak gitu Mbak. Ntar tinggal tambahin teksnya. Jadi yang Mbak Endri nggak harus dalam satu link metadata secara keseluruhan gitu. So far sih Dinda ngerti sih Pak katanya. Ya, kalau mau simple di sininya diatur dulu di resource template. Ini diganti, misalnya ini tugas akhir, apa saja yang memang harus ditampilkan buat di tugas akhir. Ini kayak misalnya kayak gini kan, alternative title nggak perlu ya kan, extend misalnya nggak perlu, terus is replace by juga kan nggak perlu. Jadi semakin spesifik gitu untuk template ya. Jadi yang di bagian itemnya kita tinggal nambahin, template itu aja dulu yang kita entry. Tinggal diklik ini, dia akan representatif semuanya disesuaikan sama settingan tadi gitu. Paling nanti kalau misalnya memang ada yang nggak jelas, mungkin videonya bisa dilihat lagi untuk yang tadi hari ini. Ya, iya. Gampang itu. Atau japri saya aja Pak Adam. Ya, atau mungkin nanti izin Pak, misalkan saya kasih nomor apa ke Dinda nggak masalah?
Ayo silakan. Nah, jadi mungkin Bu Dinda langsung. Estimasinya akan ada berapa tuh yang akan di entry? Berarti lembur dong itu ya? Sementara paling nggak nyampe 100 sih Pak untuk sementara, karena kan datanya mencar nih, harus dikumpulin lagi dari anak-anaknya. Kayaknya juga Bu Endang juga untuk file ini juga kayaknya masih nggak tertib juga kayaknya ngumpulin datanya. Oh gitu. Nggak nyampe wisudawan kita paling baru ada 200 dulu penilaian. Oh, oke. Iya. Paling nanti ya dicicil aja lah sama Dinda paling. Siap. Ini kalau misalnya jalan tuh yang remote dari Omeka yang sebelumnya, ini bisa nih seperti konsep seperti ini. Jadi prosesnya import dari website Omeka yang udah ada yang lain gitu. Ini kan kayak gini kan import langsung ini. Jadi nggak usah repot-repot entry satu gitu. Cuma masalahnya kan aplikasinya nggak jalan. Itu juga dulu yang install Pak Azwar. Isinya Pak. juga aneh Pak. Saya khawatirnya spam lagi soalnya ini udah dikarantina segala macam ya. Iya. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Sebenarnya ini cukup powerful sih untuk Omeka ini untuk kebutuhan yang lebih simple gitu ya. Oke deh, paling nanti sementara Pak Adi juga kerjaan lain, jadi kita cukupkan mungkin gitu Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan siap. Ya nanti mungkin Sabtu Minggu Bapak berarti off ya Pak ya, udah nggak mungkin diganggu ya Pak ya. Oh santai aja Pak. Berkabar aja Pak. Oke siap Pak Dwi. Oke mungkin sementara gitu aja Pak Dwi. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.